Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mungkin langsung saja. Jadi saya akan mengasih tahu kepada saudara semua bagaimana cara penyajian kardamomnya. Cukup kita ambil 5 butir kardamom. Nah, terus boleh langsung ditaruh ke air yang mendidih dan boleh dimasukkan ke dalam gelas. Setelah airnya mendidih, matikan dan bisa dituangkan ke dalam gelas. Diaduk. Diamkan beberapa saat biar ini menyatu dengan airnya. Sebenarnya lebih bagus lagi bisa direbus dengan ini sih, air yang mendidih langsung lagi. Soalnya saya udah nggak enak tenggorokan saya ini dari kemarin. Saya ini konsumsi kardamomnya yang alhamdulillah sih udah enakan. Yuk kita pindah ke depan kita aja. Piye to mas. Baunya. Kepencet 2 kali gitu. Apanya? Di zoom. Apa? Kira-kira berapa menit mas didiamkannya? Ya cukup sebentar saja. Tapi langkah baiknya itu sih diseduh langsung langsung Rebus. masukin rebus. Kalau itu kan diseduh mas namanya. Nah, ini saya kan udah nggak enak badan ini. Dan maaf dulu semua, kemarin kita tidak bisa explore. Ya terus terang belum begitu fit banget badan saya, dan ini mungkin suara saya udah agak mendingan sih daripada kemarin-kemarin. Ya alhamdulillah sih, dengan pelantara kardamom ini bisa agak meringankan suara saya dan badan saya yang nggak enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget. Lagian orang air mendidih biarin agak anget-anget dulu gitu enggak sih? Tapi alhamdulillah sih mas ya kita dapat obat. Iya. Ternyata siapa Mbah Gambrong ini sih mengerti atau perhatian sama kita. Jikalau kita sedang sakit, alhamdulillah kita langsung mendapatkan obatnya. Alhamdulillah banget sih. Iya. Dan buat sedulur semua yang sudah ini pesan, mohon bersabar deh. Soalnya kita ya terus terang yang seperti saya katakan belum begitu fit badan saya, dan Mbak Indah juga sama, masih agak-agak serak-serak gimana gitu. Serak basah mas. Lapar ya Mbak sini. Sama mas. Karena kemarin-kemarin kan kalau makan juga kurang enak ya mas, karena badannya lagi gak enak, tenggorokannya lagi sakit, jadinya mau makan itu kayak males-males. Akhirnya ini udah agak mendingan tuh. Seharian ini aku ngemil makan terus sih mas. Alhamdulillah. Ngijil yang kemarin-kemarin mungkin. Oh iya, buat sedulurku, ini juga bisa dicampurkan ke dalam teh dan di dalam kopi, tidak apa-apa. Nah, cukup kalian konsumsi ini sehari 2 kali, itu udah cukup yang rutin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rasanya kayak biar gitu. Jadi kayak apa ya? Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata sih mas. Jadi ini kayak langsung plong piye kayak anu tolak angin ngono kan, tapi lebih kayak plong ini. Siapa ini? Mbak sampean ya? Enggak, ini nomor baru. Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, maaf, ini siapa nggih? Ini saya, Isna, yang dulu pernah pesan tasbih. Oh, Mbak Isna. Ya, ada perlu apa nggih kok malam-malam telepon? Maaf ini ya Mas Parjo ya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas Mas Parjo. Saya sudah bisa menikah dan ini mau tujuan saya di sini tuh mau undang Mas Parjo ke nikahan saya. Alhamdulillah. Maksudnya kok gara-gara Mas Parju bisa menikah itu bagaimana itu ceritanya? Mungkin lantaran tasbihnya tadi, Mas. Ini saya kan pesan Hmm, tasbihnya Mas Parjo itu kan. nggih. Nah, dan saya beberapa Agak bulan deketan sini. itu saya Agak deketan sini biar gede. Iya. diajak menikah sama orang gitu kan Mas. Nggih. Terus saya mau undang Mas Parjo gitu Oh, nggih nggih. untuk Ah, pernikahan saya gitu. Tenang Mas, nanti biayanya saya yang tanggung Mas. Jadi berangkat pulang saya yang tanggung. nggih nggih nggih. Wah, Alah, mantap. ini Mbak Isna ini emang rumahnya mana sih? Sumatera Mas. Jauh Sumatera. banget. Ya, insya Allah nggih saya tidak bisa janji bisa datang atau enggaknya. Soalnya ya kegiatan saya ya cukup padat sih di rumah Mbak. Ya nanti kalau saya sama Mbak Indah nggak bisa datang, nanti kita kirim doa semoga acaranya Sakinah bisa lancar, nggih. Amin, amin. Iya ya. Ya harus bisa dong Mas buat tanda terima kasih saya. Nanti saya pulangnya sama berangkatnya saya yang biayain kok Mas, tenang aja. Yo. Nggak bisa janji, Mbak. Insya Maaf nggih, Allah. insya Allah ya. Kalau bisa. Oh iya ya Mas, gak apa-apa. Oh iya Mas, satu lagi. Ini Nggih. saya punya rezeki sedikit untuk Mas Parjo sama tim. Nanti boleh saya transfer enggak ya Mas? Eh, buat saya sama tim gitu. Timnya iya. Jadi gini, ya saya tidak bisa menolak rezekinya, asalkan sampean ikhlas memberikan, insya Allah nanti akan saya pergunakan untuk kebaikan nanti. Oh iya Mas, saya ikhlas banget kok Mas. Yang ngasih itu ikhlas banget Mas. Terima kasih sudah bantu saya Mas. Karena nggak ada Mas Parjo saya nggak bisa apa-apa. Nggih, sama-sama. Ya, saya sama Mbak Indah itu ya cuma sebagai pelantara saja. Sebenarnya semua itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya, Mbak. Semoga lancar Iya. sampai pernikahannya. Semoga lancar nggih acarane. Oh iya Mas, satu lagi Mas. Iya. Saya mau beli obat kardamon, bisa nggak Mas? Kardamom. Jadi begini Mbak, untuk kardamomnya sebenarnya kita tidak mematok mahal. Cukup seikhlasnya saja untuk sedulur saya yang packing dan ini yang kirim ke jasa pengirimannya. Kita tidak mematok mahal segini-segini tidak, cukup seikhlasnya saja. Saya beli ya Mas ya, nanti uangnya saya transfer. Soalnya butuh banget Mas buat ibu saya sama mertua saya. Soalnya suka pegel-pegel terus pusing-pusing karena udah tua juga. Jadi butuh obat. Oh, nggih. Ya, semoga saja dengan pelantara kardamom nanti bisa menyembuhkan ibu sampean dan keluarganya sampean yang saat ini tidak enak badan, nggih. Makasih ya Mas. Nggih, sama-sama, Mbak. Semoga lancar acaranya, nggih. Amin. Yaudah Mas, saya pamit dulu ya Mas, soalnya masih banyak urusan yang saya belum selesaikan. Nggih, nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya Mas, apa dari tasbih menemukan cinta, menemukan jodoh sih. Alhamdulillah. Bisa mendapatkan jodoh, alhamdulillah ya. Ya tidak bisa apa sih ya? Bisa kebetulan, bisa tidak sih ya. Ya soalnya semua itu hanya pelantara saja ya. Semua tergantung takdirnya Allah Subhanahu wa Tapi ya taala. kita sebagai manusia kita bisa berusaha semaksimal mungkin, barangkali dengan pelantara tasbih itu bisa apapun yang diinginkan bisa terwujud. Dan alhamdulillah Mbak siapa tadi? Isna tadi bisa mendapatkan jodoh dan mengundang kita sebenarnya ya Mbak Atuh, ke Sumatera itu tadi. Terus katanya ditanggung semua biayanya ya. Malah gak enak Mas. Iya, kayak jauh loh Mbak perjalanan sini sono. Lah, aku kan juga asli Lampung Mas. Ibu saya. Lampung sama Sumatera beda? Sama? Sama, satu pulau tapi kan. Oh iya, tadi nggak Mbak ada Isna, ya? Ya mungkin nanti mau ngabarin lagi kali Mbak. Kalau longgar, kapan Mas bulan ini apa? Gak tanya tadi. Cuma ya, nanti... habis itu terakhir malah pesan kardamun buat ibu sama keluarganya. Gak enak badan. Pegel-pegel gitu ya. Berarti Mbak Isna termasuk penonton setia kita Mas. Soalnya kan itu baru kemarin toh Mas. Terus kita nggak ini explore karena Mas Parjo masih gak enak badan. Lapar Mbak, yuk cari makan yuk. Sama dia makan belum? Belum. Yuk. Ini mumpung belum malam. Ya udah, nih nanti kameranya kalian nggak bawa aja di jalan rekam apa gitu sambil cari makan. Ya udah ya Mas. Bentar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini kita mau mencari makan, akan tetapi malah kita diada sama sesuka apa ya? Gak tahu Mbak. Ada yang jauh gitu Mbak. Siluman apa ini? Kakinya manusia, tangannya hitam berbulu dan ada tanduknya. Astagfirullahaladzim. Nih pas di tengah jalan ya. Assalamualaikum. Iya enggak. Siapakah dirimu? Kenapa kamu menghadang perjalanan kami? Tapi dari bentuk mukanya sama tangannya itu seperti siluman, seperti hewan. Akan tetapi badan sama kakinya itu masih manusia. Ini pas di tengah jalan ini. Siapa dirimu? Kenapa tidak bisa menjawab salam saya? Gini aja Mbak. Biar saya kunci dulu, biar sosok ini tidak pergi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Astagfirullahaladzim. Baru mau saya kunci. Aduh. Gak tahu Mbak. Tadi pas di sini ya. Ya Allah. Takutnya itu mencelakai orang-orang yang melewati jalan ini Mbak. Apalagi sosoknya belum pernah tak lihat. Iya. Hitam seperti itu. Aduh. Ini persawahan ya. Sosok apa itu tadi? Kemana ya Mbak? Apa ya kira-kira ini? Tadi pas di sini loh. Takutnya saya itu nanti cuma mencelakai orang-orang yang ingin melewati jalan ini. Saya baru lihat sosok seperti itu tadi loh. Atasnya siluman, tapi bawahnya seperti manusia biasa sih. Tapi dari tangannya itu udah hitam. Mbak, dengar nggak? Coba cek Mbak ke depan Mbak. Kenapa itu? Hah?
Gak bisa ngomong. Sebentar, mbaknya tenang dulu, ngomongnya pelan-pelan biar saya bisa mencerna apa yang mbak omongin. Sendirian ini, nggak ada orang ya? Selain Astagfirullahaladzim. Gimana apa mbak? Nggak bisa ngomong mbaknya. Maaf mas, kena bicara. Oh ya Allah. Kenapa artinya apa mbak? Katanya mbaknya tadi kebelet kencing. Terus sembarangan, nggak permisi dulu gitu loh mbak. Terus? Katanya ini maaf ya mbak ya, kelaminnya tutup mas. Nggak kebuka gitu? Di mana kencingnya? Mesti ini ada sosok yang ini apa yang telah membuat mbaknya ini jadi maaf ya kemaluannya menutup itu. Ya. Mbaknya di sini dulu, di sebelah mana kita cek? Tadi kencingnya di mana mbak? Di sana. Ya udah yuk ke sana dulu mbak ya. Mbaknya sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Yuk mbak. Mbak, kamu di sini dulu ya. Kita cek ke sana dulu. Mbak di situ dulu ya, biar kita cek dulu. Istighfar ya mbak ya. Di mana sebelah sini ya? Awas mbak, hati-hati. Lah ini udah itu udah apa? Tempat kosong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sebelah mana? Untuk sok-sok yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oh ya Allah. Mbak, hati-hati. Oh, jadi dirimu yang sudah membuat mbaknya itu maaf kemaluannya tidak bisa terbuka lagi atau mengancing. Sebenarnya tujuan kamu apa itu? Apa kamu tidak bisa mempunyai mulut dan tidak bisa menjawab salam saya? Ya. Mbak, hati-hati mbak. Assalamualaikum. Duh. Jangan kau ucapkan salam itu pada aku. Allah Akbar. Bentar. Kenapa kamu tidak bisa menjawab salam saya? Tidak perlu kau tahu. Apa benar kamu yang membuat wanita itu mohon maaf kelaminnya tertutup? Benar sekali. Karena dirinya sudah mengotori tempatku. Dia buang air kecil sembarangan, mengotori tempatku. Maka dari itu, saya buat kemaluannya jadi seperti itu. Dan saya menampakkan diri di depan kalian di jalan 11 sana tadi. Hanya ingin beritahu kalian. Oh, berarti kamu menampakkan wujud kamu di jalan tadi buat ini kita biar kita itu kamu. Benar sekali. Karena saya tidak ingin tempatku ini dikotori oleh manusia-manusia yang tidak mempunyai otak. Maka dari itu saya beri pelajaran kepada wanita itu supaya dia tidak kencing sembarangan lagi. Mohon maaf ya, saya atas nama mbaknya tadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau perbuatannya mbaknya tadi mengotori tempatmu, mungkin ketidaksengajaan atau dia sudah kebelet gak bisa menahan, jadinya bisa melakukan atau mengotori tempatmu. Tidaklah mengapa manusia, tapi asal kalian tahu, sebelum kalian melakukan itu atau kencing sembarangan, ucapkanlah salam terlebih dahulu supaya makhluk sepertiku atau makhluk-makhluk yang lainnya mengetahui. Iya, Dan maaf. Saya ingin memperingatkan kepada kalian semua. Ya, ada apa? Jangan sembarangan. Bila kalian ingin kencing,
Karena makhluk sepertiku sangat tidak ingin tempatnya dikotori seperti ini. Baik, saya paham. Makanya saya atas nama yang mbaknya tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya meminta tolong kepada kamu untuk membuka kancingan atau kelaminnya yang kamu tutup. Kasihan mbaknya. Kemaluannya akan terbuka dengan sendirinya. Nanti esok sebelum azan subuh. Dan saya hanya ingin memperingatkan dan memberi pelajaran kepada wanita itu. Supaya dia tidak kencing sembarangan. Maka dari itu saya menghadang perjalanan kalian berdua. Oke, saya paham sih, kalaupun itu harus ada ulus salam atau sopan santunnya, karena di dunia ini kan ada manusia dan juga makhluk sosok seperti kamu. Jadi seperti itu, silahkan kamu keluar dari raga teman saya akan mendatangi mbaknya untuk memberitahu tentang apa yang kamu sampaikan tadi supaya dia juga cepat pulang. Baiklah, besok setelah kemaluannya kembali seperti semula, tolong bilang kepada wanita itu, suruh membersihkan tempatku ini. Oh iya. Saya pamit dahulu. Iya. Terima kasih ya. Mohon maaf. Ternyata sosok tadi yang bener yang bikin mbaknya tadi menutup atau mengancing kemaluannya, Mas. Lalu? Itu cuma mau memperingatkan karena mbaknya tadi tuh pipisnya itu nggak uruk salam dulu, nggak permisi dulu. Makanya sosok penunggu yang ada di sini tuh kayak marah gitu loh, Mas. Kok harusnya kan ini bisa disembuhkan lagi? itu katanya bisa membuka sendiri sebelum azan subuh, Mas. Yang bilang sosoknya tadi? Sosoknya tadi. Tapi benar? Iya benar, Mas. Dia nggak jahat kok sebenarnya, cuma mau memperingatkan karena jikalau kita jadi dia, Mas, kita punya rumah, terus tiba-tiba ada orang lewat atau orang ini tiba-tiba kencingan, kita tetap marah toh, Mas. Iya sih. Nah, tempat ibaratnya kita dikotori gitu ya. Nah, makanya jadinya ya itu kita disuruh ngasih tahu ke mbaknya kalau kemaluannya akan terbuka dengan sendirinya nanti sebelum adzan subuh, dan besok harus membersihkan tempat ini, Mas. Oh ya sudah, yuk kita tolong dulu, matiin dulu. Mas.